Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Presandesen 412 nih. Rambutku peranakan banget anjir. Oke lah. Bahasa basi lagi lah ya, penting aku langsung mulai bahasan aja. Dan karena ya ini bahasan episode yang mungkin lebih ke mudah-mudahan singkat ya, karena memang episode-nya gak banyak yang bisa dibahas, karena memang episode-nya lebih ke episode santai. Jadi langsung aku mulai bahasa singkat dari Kamar Derajat episode ke-39. Dan ya memang seperti udah ketebak dari minggu sebelumnya, kalau episode kali ini bakal jadi episode yang bener-bener santai. Jadi kayak sesi cool down dulu lah setelah debutnya si Rainbow Gachat. Dan di sini ya bisa dibilang ya gimana ya, vibe-nya bener-bener santai banget loh. Dimana ini kan ya para karakternya juga mulai coba untuk mengenal lebih jauh si Nijikon Kemi. Terus juga ini ada lagi satu lagi itu adalah ada bagian dimana di sini kan sudah dijelaskan kalau Kemi yang sudah berhasil ditangkap oleh Hotaru sama teman-temannya ya, ada termasuk Nijikon, berarti sudah sekitar 99 Kemi ya. Dengan kata lain, Hotaru sama yang lainnya itu tinggal nangkep 2 Kemi saja lengkap udah di para Kemi yang lain. Dan Kemi yang belum ketangkap ini kalau nggak salah Ojilakan sama Pakuraptor ya. Ya bisa dibilang ya ini jadi goalsnya Hotaru sama teman-temannya sekarang. Jadi mereka tapi dibandingkan sekedar nangkap pakai para Kemi ya, ini ada kayak semacam kompetisi kecil-kecilan lah ya bisa dibilang, dimana si Renge sih yang ngasih ide. Jadi kayak siapa yang berhasil dapatkan 2 Kemi terakhir pertama kali, dia bakal ya bisa dibilang kayak bisa bermain sama Nijikon seharian lah ya. Jadi ya bisa dibilang di sini Nijikon jadi bahan taruhan secara kalau kasarnya. ada jadi sini gini, tapi ya biar lebih menantang dikit dan juga ya udah dibilang enggak biar kata-kata banget lah ya kan. Ini juga Kemi yang nomornya mau ditangkap kan tinggal 2 aja nih, tinggal 2 itu si Ojilakan sama Pakuraptor. Terakhir lagi ke Hotaru dan teman-temannya. Di sini mereka akhirnya mulai menjalankan misi terakhir untuk menangkap 2 Kemi yang tersisa. Dan di sini kebetulan karakter yang ada karakter lama yang muncul lagi, yaitu si Kajiki. Dimana si Kajiki itu kan pas di awal episode kan dia kayak lagi nyari apa waktu itu, karena ya bisa dibilang kayak nyari katanya hewan misterius yang katanya nyerang, yang gitu kayak nakut-nakutin banyak orang-orang yang lain. Jadi kayak ya si Kajiki yang si Kajiki kan suka hal-hal beberapa supranatural, makanya dia penasaran buat nyelidiki gitu loh, bener apa enggak. Dan pas lagi nyelidiki di kayak semacam lahan parkir gitu, tiba-tiba dia diserang sama si Pakuraptor. Ya sebenarnya vibe-nya agak gimana, vibe yang dibangun kayak bener-bener berasa kayak kayak kalau misalnya nonton franchise Jurassic, nah kayak gitu. Jadi kayak vibe-nya itu bener-bener kayak orangnya lagi jalan sendirian tapi sebenarnya sunyi, tapi sunyi serem gitu. Terus tiba-tiba ada kayak dinosaurus predatornya ngintai dari mana gitu. Vibe-nya bener-bener dibuat kayak gitu di sini. Tapi ya di sini ya Kajiki nggak dibunuh ya. Ya kali dibunuh mah ini bukan ya, kalau Kajiki dibunuh mah gila ini saya jadi gimana anjir. Jadi ya kayak gimana, kayak cuma dia memang kayak tanda kutip diserang sama si Pakuraptor ya, tapi kenyataannya tangan sama kakinya digigit tapi cuma diimut-imut gitu loh. Dan ini memang ya karena hal ini juga ada si Kajiki ngomong kan ke Hotaru kalau dia habis diserang sekadal misterius sih katanya. Udah dia dalam kondisi badannya penuh liurnya Pakuraptor pula gitu. aduh ya bun kocak sih. Dan ini ya bisa dibilang ada momen-momen di mana Hotaru sama teman-temannya berusaha nangkap para Kemi yang tersisa kan juga ya ini benar-benar cooldownnya loh ya. Mulai kayak si Sabimaru yang buat drone khusus kan, yang bisa buat drone khusus buat deteksi Pakuraptor. Terus juga si Hotaru yang buat masakan buat ya kayak masakannya, buat masakan buat masak makanan buat si Pakuraptor biar kepancing. Dan yang ini yang paling kocak sih menurutku, yaitu si Rine sama Renge yang paling kocak. Tiba-tiba cosplay kostum T-Rex mereka.
Aduh. Ini kostumnya ini aku paling itu apa ini kostumnya kadang-kadang dipakai bahan meme loh, yang kostum T-Rex yang warna coklat itu loh. Ini benar-benar di banyak banget di bahan meme kan kalau sebut apa di real life itu dipakai loh di sini, kocak sih karena biar bisa kepancing karena lihat makhluk yang notabene sejenis. Ya ampun, idenya Rengge ini memang kadang-kadang out of the box loh. Bisa-bisanya loh disuruh diajak cosplay kostum T-Rex anjing. Nah, bahkan aku kan dari kemarin coba lihat di sosmed banyak yang nyocok login sama Revise loh. aduh lagi-lagi udah kayak Revise lagi yang kena. Ini kayak kesannya memang kayak kalau di real life kayak sedikit nyindir Revise secara halus loh ini. Lucu sih sumpah tapi. Aduh, serial udah 2 tahun tamat masih aja kena. Dan ya melipir lagi ke sisi lainnya di mana ada si Lakesis ya, notabene Lakesis baru saja pulang belanja kan, karena kan diminta tolong sama si Bukioka buat belanja. Dia lagi pulang tiba-tiba dilabrak sama si Atropos dan juga si Kloto ya, yang dimana memang mereka tuh kenapa kok mereka melabrak si Lakesis, karena mereka tuh pengen ngajak Lakesis balik lagi ke kubunya mereka. Apalagi kan juga sebelumnya kan si Atropos sama Kloto kan bisa dibilang dalam tanda kutip kayak dikacangin sama si Gigis kan, karena Gigis itu bener-bener kayak udah terobsesi banget buat ngincer si Hotaru. Apapun kayak dia itu kayak bener-bener udah kayak gak peduli sama sekali loh dengan si Atropos dan juga si Kloto. Mulai si Kloto kayak dihujani kekuatannya dia secara masif kan, yang ini kan dimana. Terus juga si Atropos tuh ngasih saran kan, Atropos kasih saran kalau caranya itu cara lain untuk kasih Hotaru adalah dengan bagikan kembali si Gurion kan, tapi malah mereka berdua malah kayak dilumpuhin aja sama si Darking Gigis. Jadi kayak bisa dibilang udah kayak nggak dianggap lagi gitu keberadaannya mereka sama si Darking Gigis. Makanya di sini akhirnya mereka kayak bertindak sendiri gitu. Jadi mungkin bisa dibilang gimana ya, kayak ya bisa dikatakan kalau tindakannya mereka ngincer Lakesis ini kayak di luar perintahnya Gigis gitu ya, kalau menurutku pribadi ya. Tapi ya untuk di sini Lakesisnya lagi ke pojok kan, akhirnya ditolong sama si Rine. Dan ya udah jadi terjadi pertarungannya bisa dibilang cukup sengit lah ya antara Kamen Rider Mageto sama Kloto Rebis untuk kesekian kalinya. Tapi ya gak dapat highlight banget sih ya bisa dibilang di sini, karena ya tapi ya juga karena memang tujuannya kan memang fokusnya bukan ke sana kali, tapi ya memang di sini mulai kelihatan kalau kubunya Trida Sister ini sudah mulai kayak punya goal sendiri gitu loh. Jadi kayak Darking Gigis punya goalsnya sendiri, Trida Sister yang sisa juga punya goalsnya sendiri. Jadi kayak mereka kayak bergerak terpisah gitu loh, padahal mereka itu lain satu kubu. Nah ya mau gimana, kan Darking Gigis udah bener-bener gregetan kan, karena memang dia tuh pengen napetin sini Jikon tuh nggak berhasil kan dari kemarin. Jadi kayak bener-bener gregetan dia. Dan di sini ya dan juga singkatnya di sini ya di sisi juga Darking Gigis langsung ambil tindakan kan, dimana si Hotaru dan juga teman-temannya yang lagi ngejar si Pakulator sama si Pakulator yang mereka berhasil ketemuin ya, itu juga tiba-tiba si Hotaru itu langsung diteleport ke tempat mana gitu, pokoknya diteleport paksa sama si Darking Gigis. Dan dalam kondisi dimana si Nijikon, Pakurator dan juga si Ojila kan direbut sama dia tiba-tiba. Jadi 3 game ini tiba-tiba udah ada di tangannya Gigis loh. Dan niatnya ya seperti yang terketebak, niatnya si Darking Gigis itu pengen ngubah 3 game ini jadi amalgam. Tapi sayangnya gagal lagi gagal maning son. Kenapa? Ternyata ini sini Nijikon itu ngeluarin kemampuan khususnya dia, kemampuan yang namanya Rainbow Breath ya kalau salah, Rainbow Breath yang dimana dia itu bisa kayak semburan nafasnya itu sebuah semburan nafas pelangi, yang kalau misalnya para kami itu disembur pakai nafas pelanginya dia, para kami ini bisa kebal sama ilmunya si Gigis. Jadi dan yang bisa dibilang yang dalam hal yang jadi prakteknya ya si Pakurator sama Ojila kan, mereka yang mau diubah jadi amalgam sama si Darking Gigis. Begitu kan Rainbow Blade-nya si Nijikon
udah mereka nggak jadi makam karena udah kayak terlindungi sama nafas pelanginya sini Jikon. Ih, lumayan unik sih. Bahkan di sini juga bisa dibilang semua kemi yang ada ya, semua kemi yang ada yang berhasil ditangkap sama Hotaru dan teman-temannya itu juga akhirnya disembur sama Rainbow Bride-nya sini Jikon kan. Ya ini akhirnya membuat para kemi ini benar-benar sudah kebal sama kemampuannya Gigis. Jadi mereka mau diubah jadi makam udah nggak akan bisa lagi. Karena mereka udah punya apa paling penangkalnya lah yaitu si Rainbow Bride tadi. Jadi ada terjadi pertarungan antara kamar dari Rainbow Gajah dan juga dari King Gigis. Di mana di sini kamar dari Rainbow Gajah itu mengeluarkan kemampuan unik loh. Di mana di sini yang kartu yang jadi kemampuan uniknya itu adalah kalau nggak salah ini apa Rescape-Boss, terus apa namanya apa Rebusitos, Skepos, kemudian apa namanya Godes sama Mekanikani ya. Dimana kartunya ini kayak bisa dibilang wujud kartunya itu benar-benar berubah dari yang sebelumnya. Dimana kartunya kayak jadi kartunya kayak ala Rainbow Gajah ini loh, yang kartu yang nanti muncul di Red Kemeter di phase 4. Nah kartunya itu berubah jadi kayak gitu, jadi kayak dan pas dipasukkan ke beltnya si Hotaru, beltnya si Rainbow Gajah, ternyata kemampuannya bisa ngesamen para kemi tersebut menjadi bentuk Kamen Rider. Jadi kayak ya kan di preview sebelumnya kan ada di mana si Rainbow Gajah kayak ngesamen form apa Rescape sama Gold Mechaniker kan. Nah itu ternyata bukan Rider Bolt, bukan sekedar Rider Bolt aja, tapi itu adalah para kemi yang diubah sama Hotaru jadi Kamen Rider. Ini unik sih. Jadi kayak kalau Dark King Gigis mengubah para kemi jadi Malgam, nah si Rainbow Gajah ini mengubah si para kemi jadi Kamen Rider. Ini unik sih bisa dibilang kemampuannya. Jadi kayak ya gimana ya, jadi kayak wujudnya sih sama aja kayak Gajah apa Rescape dan juga Gold Mechaniker yang lama ya. Cuma bedanya di sini bagian arrow, bagian panah di bagian matanya itu warnanya pelangi dan juga ada sial pelangi ala Rainbow Gajah. Itu perbedaannya. Dan wujudnya dia bisa ngomong karena ya memang basically kan mereka adalah para kemi yang diubah kan. Jadi ya wujudnya kan ada kayak gitu, tapi suaranya para kemi ini unik sih. Apalagi pas mereka bertarung di luar juga mereka benar-benar bisa unggul dari Dark King Gigis loh. Ini unik sih. Bayangkan formnya kan variasi basic form bisa unggul dari Dark King Gigis. Jadi ya udah di sini secara singkat kata ya Dark King Gigis kebantai, benar-benar kebantai di sini. Gimana ya, padahal ini pertarungan yang benar-benar aku nanti-nantikan banget loh ini. Gimana kalau misalnya kamarnya dari Rainbow Gajah diadu sama big bossnya ini yaitu si Dark King Gigis. Ternyata kayak enggak untuk kalau dari episode 39 kemarin sih kayak nggak ada apa-apanya ya, bener-bener kayak ya udah bener-bener jomplang banget. Dan Dark King Gigis bener-bener dibuat bener-bener jadi bulan-bulanan loh di sini sama Rainbow Gajah. Aduh ya ampun agak sayang juga sih ya, kayak kalahnya kayak gampang banget gitu loh si Dark King Gigis ini. Dan ya udah setelah Dark King Gigis kalah, si Hotaru dan juga teman-temannya kemudian kayak ya bisa merayakan keberhasilannya mereka ya, mulai dari mengalahkan Dark King Gigis dan juga mereka juga di sini juga mereka berhasil akhirnya setelah biasanya perjalanan cukup panjang loh, yaitu sekitar 39 episode, mereka akhirnya berhasil menangkap semua 101 kemi yang ada. Jadi ya goalsnya mereka yang basic goals dasarnya mereka udah tercapai lah ya, menangkap para kemi. Maka aku penasaran nih karena para kemi sudah menangkap semua nih, ceritanya bakal jalan kemana gitu loh. Aku penasaran nih, berarti kan goalsnya mereka yang utama udah selesai gitu loh. Nah ini mau kayak gimana lagi ceritanya mau dibawa gitu. Apalagi dia juga kan Minato Sensei kan bilang kalau dia itu setelah melihat reaksinya para petinggi alkemisnya kayak gitu ya, dia itu punya keinginan buat melakukan kayak buat ngerombak organisasi alkemis itu jadi lebih bagus gitu. Jadi kalau jadi kayak biar kayak lebih punya wibawa gitu. Karena kan bisa dibilang organisasi yang sekarang kan kayak memble banget gitu kayak kesannya deh. Dan kalau misalnya ada kejadian apapun mereka kayak nggak bisa langsung ambil tindakan kan. Nah itu si Minato Sensei itu kayak gregetan gitu melihatnya. Makanya ya udah akhirnya si Minato Sensei itu punya keinginan buat ngerombak kondisi di organisasi alkemis ini biar jadi lebih bagus, dan juga kalau ada kejadian tertentu mereka bisa langsung ambil tindakan dengan sebagaimana mestinya gitu loh. Dan ini memang bagus, jadi kayak
masih ada goals lain yang ingin dicapai oleh para karakter lainnya lah bisa dibilang. Dan di sisi lain, tepat setelah kekalahannya si Darking Gigis ya, tiba-tiba dari gerbang dari pintu kegelapan yang ada di Ouroboros itu kayak muncul dua sosok misterius yang bisa dibilang entah ini wujudnya ini siapa ini, kayak aku bingung lah. Nih kok tiba-tiba ada kayak sosok lain dari pintu kegelapan nih, sebahasanya Gigis atau gimana gitu. Dan pasal ini juga nyambung sama preview episode 40 nanti ya, karena di sini memang ceritanya sepertinya bakal berjalan ke saga yang baru lagi ya di sini setelah sebutnya si Remo Gajar. Dan di sini muncul bisa dibilang dua antagonis baru lagi, dan ini kategorinya boleh dibilang sama kayak Darking Gigis ya. Jadi namanya itu kalau nggak salah aku kemarin sempat ngecek sih, namanya itu adalah Darking Jeruman, tapi ini kalau di itu ya Jermain gitu ya, Darking Jeruman sama Darking Galia. Jadi ya bisa bilang kategorinya adalah Raja Kegelapan sama kayak Gigis. Jadi ya wah ini bakal gimana, aku juga penasaran nih. Ini satu raja kegelapan aja namanya udah kayak gitu, susah payah banget nih. Gimana kalau 3 coba? Ya itu sih. Ternyata kenapa aku lihat 3? Karena Gigis itu masih hidup loh di episode berikutnya. Jadi kayak dia memang nggak bakal mati semudah itu sih Darking Gigis ini. Jadi ya aku bayangkan para kubu protagonis harus melawan 3 raja kegelapan sekaligus bakal kayak gimana. Ini aku penasaran sih. Makanya jadi kayak episode 40 ini udah mulai intens lagi nih. Jadi dari yang sekarang masih cooldown dulu, episode minggu depan pasti bakal intens. Tapi ya udah mungkin kira-kira gitu aja kali ya, karena aku juga penasaran sih itu minggu depan bakal kayak gimana, apalagi dengan munculnya dua raja kegelapan baru setelah Gigis kan. Jadi ya oke lah, mungkin gitu aja, aku bingung mau ngomong apa lagi soalnya ini. Jadi ya dah, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share videonya kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan video yang di channelku ini. Dan seperti biasa, kalau ada yang kurang atau mungkin ada yang pengen dikoreksi, tulis aja di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bang Hani Selipat 12.